Hujan rintik mengguyur jalanan sempit menuju sebuah minimarket kecil di pinggiran kota. Letaknya tersembunyi di antara ruko-ruko kosong yang sudah lama terbengkalai. Tidak ada papan nama, hanya lampu neon redup bertuliskan buka 24 jam yang terus menyala, bahkan saat listrik di sekitarnya padam. Warga sekitar menyebutnya minimarket setan. Bukan tanpa alasan, tiap kali seseorang belanja larut malam di sana, selalu ada cerita aneh yang menyusul, suara kasir tanpa wujud, pelanggan tanpa bayangan, atau barang-barang yang berubah bentuk di tangan. Ari, mahasiswa semester akhir, tidak percaya hal-hal semacam itu. Ia baru pindah ke kosan dekat situ dan mendengar cerita itu dari ibu kosnya. Tapi malam itu, stok mie instan habis dan perutnya keroncongan. Minimarket itu satu-satunya tempat yang buka. Dengan payung kecil dan hoodie basah, Ari melangkah menuju tempat yang katanya angker itu. Begitu melangkah masuk, bel pintu berdenting sendiri. Tidak ada pelanggan lain, hanya rak-rak berdebu dan lampu yang berkelap-kelip. Suasana dingin merayap tanpa alasan. Saat Ari menuju kasir, ia berhenti. Di balik meja kasir berdiri seorang wanita pucat dengan mata merah menyala, tersenyum dingin. "Selamat datang. Sudah lama kami menunggumu." Ari membeku. Ia baru sadar bayangannya tidak tampak di lantai minimarket itu. Ari terpaku di tempat. Wanita kasir bermata merah masih tersenyum, namun bibirnya tidak bergerak lagi. Anehnya, suara itu masih terdengar di telinganya. "Sudah lama kami menunggumu." Tanpa sadar, Ari melangkah mundur. Namun bel pintu berbunyi ting, ting, ting 3 kali, padahal pintunya tidak terbuka. Suara itu menggema di seluruh ruangan, seperti peringatan yang tak terlihat. Rak-rak minimarket kini tampak berbeda. Susunan barang berubah cepat. Mie instan yang tadinya rapi, kini dipenuhi label rusak, tanggal kadaluarsa 10 tahun lalu. Bahkan beberapa kemasannya basah dan berjamur. Ari menoleh ke belakang. Pintu masuk sudah hilang. Ia mencoba bicara. "Permisi, saya cuma mau beli mie." Kasir itu tetap diam, tapi kini berdiri lebih dekat dari sebelumnya. Matanya merah membara, seolah bisa menembus isi hati. Tiba-tiba dari lorong minuman dingin, muncul seorang pria tua berpakaian lusuh, berjalan terhuyung sambil membawa kantong plastik kosong. "Jangan ambil apapun," serunya keras. "Kalau kau bawa barang dari sini, mereka akan ikut pulang." Ari mulai panik. Jantungnya berdebar kencang. Ia mundur lagi. Tapi entah kenapa, kakinya berat seperti diseret sesuatu. Di sekelilingnya, suara bel berdenting lagi 3 kali. Lalu lampu minimarket padam satu persatu, menyisakan kegelapan. Dan dalam gelap itu, ia mendengar suara berbisik serentak dari segala arah. "Kau milik kami sekarang." Ari terengah-engah, berlari ke arah lorong makanan ringan. Tapi lorong itu seolah tak berujung. Rak demi rak terus berulang. Padahal minimarket itu tampak kecil dari luar. Setiap ia menoleh, posisi kasir tetap saja berada jauh di belakang, meski ia yakin telah berputar. "Ini tidak logis," desisnya. Tiba-tiba, dari sela-sela rak, muncul tenggen-tenggen pucat merayap perlahan. Jemarinya kurus dan dingin, menggenggam udara seakan mencoba menyentuh tubuh Ari. Ia menjerit, menendang keranjang belanja, dan berlari lebih dalam. Tapi lorong itu terus membawanya makin jauh dari jalan keluar. Langkahnya terhenti saat ia tiba-tiba dihadapkan pada sebuah pintu besi kecil bertuliskan gudang. Anehnya, pintu itu terbuka sendiri perlahan, mengeluarkan derit mengerikan. Aroma anyir dan busuk menyeruak dari dalam. Ari menelan ludah. Ia menoleh ke belakang lorong yang tadi penuh rak, kini berubah menjadi tembok gelap. Tidak ada jalan lain. Ia pun masuk.
berharap ada pintu belakang di dalam sana. Gudang itu dipenuhi dus-dus kardus usang. Di dinding, ada cermin besar berdebu. Tapi saat Ari melihat ke sana, ia membeku. Pantulan dirinya tidak bergerak. Ia tersenyum aneh di cermin. Meski tubuhnya sendiri ketakutan. Dan dari dalam cermin, sosok itu perlahan melangkah keluar, bukan Ari, tapi bayangan dirinya dengan mata hitam kosong dan tawa yang memekakkan telinga. Ari terpaku. Sosok dalam cermin kini berdiri tepat di depannya. Wajahnya sama persis, tapi mata hitamnya seperti lubang tak berdasar. Senyum lebar menampakkan jiji-jiji tajam tak manusiawi. "Siapa? Siapa kamu?" bisik Ari. Mundur perlahan. Bayangan itu hanya mengangkat tangan, menirukan gerakannya. Tapi saat Ari berhenti, sosok itu tetap melangkah maju. Cermin di belakangnya retak, pecah menjadi ribuan serpihan, namun tidak satu pun jatuh ke lantai. Seketika, gudang menjadi gelap. Lampu-lampu kecil di langit-langit menyala satu persatu, menciptakan lorong sempit yang memaksa Ari berjalan ke depan. Nafasnya memburu, suara langkah kaki menggema di belakangnya. Padahal ia sendiri berjalan pelan. "Kalau terus di sini, aku bisa mati," gumamnya panik. Tiba-tiba terdengar suara anak kecil tertawa dari arah samping. Ari menoleh cepat dan melihat boneka usang duduk di atas dus. Kepalanya bergerak sendiri, memutar ke arah Ari. "Jangan melihat ke cermin. Jangan lihat mereka." Suara anak kecil itu muncul, tapi mulut boneka tak bergerak. Ari mengabaikan naluri takutnya dan menendang boneka itu. Tapi begitu kakinya menyentuhnya, seisi ruangan bergetar. Semua cermin kecil di sekelilingnya memantulkan wajah-wajah asing, semua tersenyum jahat. Satu persatu tangan keluar dari bayangan di cermin, menarik tubuh Ari. Ia berteriak, tapi dunia di sekitarnya seperti berubah menjadi labirin kaca dan semua pantulan itu bukan lagi dirinya. Ari terbangun di lantai dingin, tubuhnya menggigil. Ia tidak tahu berapa lama tak sadarkan diri. Di sekelilingnya, minimarket tampak kembali seperti semula. Lampu terang, rak-rak rapi, dan suara pendingin ruangan berdengung. Tapi ada yang aneh. Tidak ada pelanggan, tidak ada suara kasir, hanya dirinya. Ia bangkit perlahan menuju kasir untuk mencari jalan keluar. Tapi saat menoleh ke monitor CCTV di belakang meja, jantungnya seakan berhenti. Layar itu menunjukkan dirinya berdiri, tertawa, dan berjalan mengelilingi minimarket. Padahal ia masih di depan monitor, terdiam ketakutan. "Tidak, itu bukan aku," bisiknya. Tiba-tiba, suara pintu terbuka. Bel berdenting sekali. Seorang bapak tua masuk. Bajunya basah kuyup, wajahnya pucat. Ia melihat Ari sekilas dan berbisik, "Kamu juga pelanggan terakhir ya?" Ari bingung. "Apa maksud Anda?" Bapak itu menunjuk papan kecil yang tergantung di atas pintu. "Pelanggan terakhir tidak bisa keluar. Pelanggan pertama adalah penjaga selanjutnya." Mata Ari melebar. Ia menoleh ke rak minuman, melihat pantulannya dalam lemari kaca. Sosok dirinya tersenyum, memakai seragam kasir. Tidak, tidak mungkin. Lampu tiba-tiba padam. Bel pintu berbunyi 3 kali. Ketika nyala kembali, Ari sudah berdiri di balik meja kasir. Di tangannya tergenggam sebuah struk kosong. Di luar, jalanan sepi. Tapi dari kejauhan, langkah kaki mulai mendekat, dan bel pun kembali berdenting. Ari menatap struk kosong di tangannya. Kertasnya hangus di pinggir, berbau seperti daging terbakar. Tapi perlahan, tulisan mulai muncul sendiri, seolah dibakar dari dalam. 1 kali jiwa belum lunas. Tangan Ari gemetar. Ia mencoba melemparkan struk itu, tapi kertasnya melekat di telapak tangan seperti dijahit oleh benang gaib. Dari mesin kasir, struk-struk lain menyembur keluar. Semuanya bertuliskan nama-nama
Yang asing semua disilang merah, kecuali satu, Ari. Tiba-tiba layar monitor menyala. Wajah Ari muncul, tapi tampak lebih tua, lebih pucat, dan matanya merah. Selamat datang di siklus baru. Suara dari monitor itu berbicara. Penjaga lama telah lunas. Kini giliranmu. Lampu minimarket berkedip liar, rak-rak bergetar sendiri, dan kulkas minuman terbuka perlahan, memperlihatkan sosok-sosok manusia yang membeku di dalam botol. Mulut mereka terbuka, seolah menjerit. Beberapa di antaranya mengenakan seragam kampus, sama seperti Ari. Ari berlari ke pintu keluar, tapi pintunya kini berubah menjadi dinding cermin. Dari dalam cermin, kasir Ari menatapnya dengan senyum lebar, mengangkat tangan, dan melambaikan struk. Bayar dulu, atau kau tidak akan pernah keluar. Ari menjerit, memukul cermin sekuat tenaga, tapi pantulannya tidak retak sedikit pun. Justru dari belakang terdengar suara bel dan langkah seseorang masuk. Seorang wanita muda melangkah masuk dengan payung basah. Ari hanya bisa mematung dari balik cermin, menyaksikan dirinya versi kasir menyambut pelanggan baru. Wanita muda itu berjalan santai, tak menyadari betapa minimarket itu telah berubah menjadi jerat mematikan. Ari yang kini terperangkap dalam cermin hanya bisa berteriak tanpa suara, menabrakkan diri ke kaca berkali-kali. Sementara itu, versi kasir, bayangan jahat itu mengamati si wanita dengan pandangan kosong. Silakan belanja, jangan lupa lihat rak nomor 4, katanya datar. Wanita itu menuruti saran itu tanpa curiga. Rak nomor 4 terlihat seperti rak biasa, berisi camilan dan minuman ringan. Namun ketika ia menyentuh salah satu bungkus keripik, rak itu bergeser sendiri. Membuka lorong rahasia di belakangnya, ia menunduk, penasaran. Dari dalam lorong, terdengar suara bisikan aneh dan isakan tangis. Seolah ada seseorang yang sedang disiksa atau minta tolong. Halo, panggilnya pelan. Tanpa sadar, kakinya melangkah masuk. Lorong itu menyempit dan menyesatkan. Lampu-lampu kecil menyala satu persatu saat ia berjalan semakin dalam. Ari hanya bisa menyaksikan dari balik cermin. Matanya membelalak saat melihat rak kembali menutup sendiri. Setelah wanita itu masuk, lalu suara terdengar lagi dari speaker minimarket. Pelanggan berikutnya memasuki tahap penyerapan. Rak nomor 4 kini kembali normal. Tapi di antara deretan camilan, muncul satu barang baru. Foto wanita tadi tercetak di bungkus keripik dengan wajah membeku ketakutan. Ari menunduk, berbisik getir, satu jiwa lagi, lunas. Malam berikutnya, bel pintu berdenting lagi. Kali ini, seorang pemuda gondrong datang, mengenakan jaket motor dan helm setengah terangkat. Ia tampak lelah, mungkin baru selesai mengantar pesanan. Aryang kini terjebak sebagai kasir, menyambutnya dengan senyum kaku. Ada yang bisa dibantu? Rokok sama kopi saset, jawab si pemuda sambil menguap. Namun saat ia berjalan ke rak, lampu di bagian belakang minimarket mendadak padam. Rak nomor 6 terbuka sendiri, menampakkan sosok karyawan dengan seragam minimarket, tapi tanpa kepala. Pemuda itu membeku. Karyawan itu berjalan limbung, membawa mopel dan ember yang meneteskan darah. Darah itu meresap ke lantai, membentuk kata-kata, bersihkan yang belum lunas. Si pemuda mundur panik, menjatuhkan barang belanjaannya. Ari, yang dulu biasa menjadi korban, kini merasakan konflik dalam dirinya. Ia ingin membantu, tapi tubuhnya tidak bisa bergerak sesuka hati, seolah dikendalikan oleh entitas yang lebih kuat. Tiba-tiba si karyawan tanpa kepala berhenti di depan pemuda. Dari dalam seragamnya keluar suara mengerikan seperti bisikan banyak mulut. Mau kerja di sini juga? Lampu minimarket berkedip liar. Ketika cahaya kembali normal, pemuda itu sudah tiada.
hanya helmnya yang tertinggal di lantai. Ari menggigil. Ia melihat ke daftar struk yang muncul otomatis. Nama baru telah tercetak, pengganti shift malam. Dan dari gudang, suara pelan terdengar. Langkah kaki tanpa arah, pelan dan basah. Ari tak tahan lagi. Meski tubuhnya dikendalikan sebagai kasir, pikirannya tetap hidup, penuh ketakutan dan penyesalan. Ia menyadari jika terus diam, semakin banyak nyawa akan terseret. Ia mencoba memberontak. Saat tak ada pelanggan, ia memaksa kakinya bergerak ke arah gudang. Ruangan itu tampak berbeda dari terakhir ia melihatnya. Dinding-dindingnya berdenyut pelan, seperti daging hidup. Udara pengap dan hangat, seperti berada dalam tubuh makhluk raksasa. Rak-rak di gudang kini berubah menjadi organ-organ berdetak. Kardus-kardus di sudut bergerak sendiri, mengeluarkan suara erangan pelan. Di tengah ruangan ada sebuah lubang besar berisi cairan hitam menggelegak. Dari dasar lubang itu muncul kepala si pemuda gondrong. Matanya membelalak, mulutnya menganga seolah masih ingin berteriak. Ini tempat mereka disimpan, bisik Ari ngeri. Ia menoleh dan melihat karyawan tanpa kepala sedang berdiri di pintu. Meski tak punya mata, tubuhnya tahu Ari sedang mencoba melawan. Tangan panjangnya meraih mop darah, mengarahkannya ke wajah Ari. Namun tiba-tiba suara baru terdengar dari belakang. Berhenti. Seorang pria tua berdiri di ambang pintu gudang. Ari mengenalnya, itu pria misterius yang dulu memperingatkannya soal kutukan minimarket ini. Kalau kau benar ingin bebas, harus bakar jantungnya. Ia menunjuk lubang hitam mendidih itu. Gudang ini adalah jantung minimarket. Ari menatap cairan hitam yang menggeliat. Pilihannya kini jelas: hadapi mimpi buruk atau biarkan dirinya selamanya menjadi bagian dari tempat terkutuk ini. Ari menatap lubang menghitam itu dengan rasa mual yang tak tertahan. Cairannya terus bergolak, mengeluarkan uap pekat yang membawa suara jeritan suara jiwa-jiwa yang terperangkap, mungkin termasuk dirinya sendiri. Cepat, teriak pria tua dari ambang pintu. Kalau tidak dibakar sekarang, kamu akan jadi bagian dari mereka. Dengan tubuh gemetar, Ari mengambil botol alkohol dan korek api dari rak darurat di gudang. Tapi saat ia hendak melemparkan isinya ke lubang, suara mengerikan menggema dari dalam minimarket. Berhenti. Dinding bergetar hebat. Lampu padam total. Dari sudut gudang, bayangan-bayangan hitam mulai keluar, membentuk wajah-wajah dari masa lalu Ari, teman, dosen, bahkan ibunya sendiri, semua dengan ekspresi kecewa dan menangis. Kau egois, bisik sosok ibunya. Kau tinggalkan kami. Ari menjerit, menutup telinganya. Tapi ingatan itu hanya ilusi. Ia tahu, itu cara minimarket mempertahankan jantungnya, membuat korban ragu, membuat mereka takut. Dengan sisa keberaniannya, ia menyiram cairan alkohol ke dalam lubang. Jeritan langsung membuncah, seperti suara dari dasar neraka. Api dari korek menyambar cepat, menjalar ke seluruh dinding gudang. A A A A A A R R G G H H H H H. Minimarket bergetar hebat. Rak-rak terbalik, struk beterbangan dari lantai. Retakan menyebar, seolah tempat itu hendak runtuh. Ari merasa tubuhnya seperti ditarik kembali, dicabut dari akar kutukan. Di balik kobaran api, ia melihat wajah pria tua itu mengangguk pelan. Waktumu belum habis. Lalu semuanya berubah putih. Ari terbangun dengan tubuh basah kuyup, terbaring di trotoar depan minimarket. Matahari sudah terbit, langit cerah, tidak ada api, tidak ada gudang hidup. Minimarket itu kini tampak seperti bangunan kosong terbengkalai, dipenuhi lumut dan pecahan kaca. Ia meraba wajah dan tubuhnya semua utuh, tapi napasnya masih berat. Di tangannya tergenggam sebuah struk terbakar setengah,
hanya menyisakan satu tulisan. Lunas. Ari berdiri terpincang, melihat sekeliling, jalanan sepi. Tak ada seorang pun yang tahu apa yang terjadi semalam. Minimarket itu kini dipagari garis polisi yang usang. Pelang 24 jam sudah mati, dan catnya mengelupas. Seolah tempat itu sudah ditinggalkan bertahun-tahun. Namun ada yang membuat Ari menggigil. Di kaca depan minimarket, meski retak dan kotor, tampak pantulan samar dirinya tersenyum lebar dan mengenakan seragam kasir. "Bukan aku," bisiknya ketakutan. Ia pun memutuskan meninggalkan tempat itu. Sepanjang perjalanan pulang ke kos, langkahnya berat. Di kepalanya masih bergema jeritan dan bisikan dari dunia kelam yang ia tinggalkan. Saat ia tiba di kamar, ponselnya berbunyi. Sebuah pesan masuk, tanpa nama pengirim. "Terima kasih telah menjaga shift kami. Jangan lupa, akan selalu ada pelanggan baru." Ari membanting ponsel, tapi dari cermin kecil di meja, ia melihat pantulan dirinya kembali tersenyum. Kali ini dengan mata merah menyala. Seminggu berlalu sejak malam itu. Ari mencoba hidup normal. Ia pindah kos, tak lagi melewati jalan tempat minimarket itu berada. Ia tak berani bercerita pada siapapun. Bahkan ia mulai meragukan apakah semua itu benar-benar terjadi. Namun setiap malam, ia tak bisa tidur. Mimpi-mimpi buruk datang tanpa henti. Rak-rek yang berdarah, kasir bermata merah, dan suara bel pintu berdenting 3 kali. Suatu malam, ia terbangun karena suara notifikasi ponsel. Ada pesan baru masuk. Shift malam kembali dibuka. "Kamu siap?" Ari langsung mematikan ponselnya. Tapi saat ia menoleh ke jendela, matanya membelalak. Di seberang jalan kosnya, berdiri sebuah bangunan kecil dengan lampu neon yang baru menyala, bertuliskan "Minimarket 24 jam, diskon besar." Bangunan itu tidak ada kemarin. Tidak ada yang membangun apapun di sana. Tapi kini, lampu dalamnya terang, rak-raknya rapi, dan pintunya sedikit terbuka. Di balik kaca, terlihat sosok kasir baru berdiri diam. Sosok itu tersenyum, wajahnya asing. Namun, saat Ari memperhatikan lebih lama, ia sadar itu bukan kasir biasa. Itu adalah si pemuda gondrong yang dulu menghilang. Bel pintu berdenting pelan. Seseorang masuk. Siklus kembali dimulai. Dan jauh di dalam dirinya, Ari tahu kutukan itu tak akan pernah berhenti. Minimarket setan akan selalu mencari pelanggan selanjutnya. Dan setiap yang masuk belum tentu keluar.